bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Laskar Kristus, yes! Kak Rahel, aku kan belum siap. Tunggu dong, bareng-bareng sama aku. Adik-adik yang di rumah juga pasti belum siap. Ih, kata siapa Kak Tua adik-adik yang di rumah belum siap? Mereka udah dandan yang cantik, udah siap-siap mau beribadah dan memuji muliakan nama Tuhan, Kakak. Ya udah, kalau mereka sudah siap, aku juga udah siap sih, udah rapi. Kita mulai aja yuk Kak. Oke. Kita ulang sekali lagi Kak. Bareng-bareng ya Kak. Oke. 1, 2, 3. Laskar Kristus, yes! Nah Kakak Tua adik-adik yang di rumah udah semangat banget nih. Supaya makin semangat adik-adik dan kakak-kakak abang-abang yang di sini, kita mau angkat pujian. Judulnya lagu Kasih Yesus, Indah Oh Indah. Musik Oke, abang. Kak. Adik-adik pasti udah lebih semangat dong, karena tadi kita udah bergerak kan nyanyi lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah Kak Rahel. Tapi kakak mau tanya dulu nih adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, sehat, luar biasa. Nah, Kak Rahel, hari ini kita ngerayain apa ya kakak? Nah adik-adik, hari ini kita ketemu lagi nih Kak Tua, abang-abang dan juga adik-adik yang di rumah, ibadah sekolah minggu tanggal 4 April 2021. Yaitu kita merayakan hari apa yuk? Hari apa kak? Hari kebangkitan Tuhan Yesus kakak. Oh, hari Paskah ya kak ya? Betul banget Kak Tua, bersama kakak Rahel, kakak Rotua, Bang Rifai, Bang Nando, dan Bang Martua di belakang kamera.
Nah, kalau gitu kita udah siap ibadahnya dong, Kak. Betul, Karatua. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau saat teduh. Kita mau nyanyi lagu Bapakku Datang, tapi sambil sikap berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita sama-sama ya, kita nyanyikan lagu ini. Musik, Abang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang di rumah yang belum dilipat tangannya, sama-sama dilipat tangannya. Nanti Kak Rahel akan pimpin dalam doa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik yang di rumah, yang masih senggol-senggol sana sini, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Bapa yang berkuasa di atas kerajaan bumi dan di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kalau Tuhan masih boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari ini. Kami masih boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan bersama adik-adik kami Tuhan. Meskipun saling berjauhan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang boleh hadir di tengah kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan Yesus yang mendukakan hati-Mu. Biarlah setiap pujian ini Tuhan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan yang boleh melingkupi ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya kepadamu kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik yang di rumah masih pada semangat dan bersuka cita nggak nih? Pastinya masih semangat dong Kakak Rahel. Tapi gimana kalau kita tes dulu adik-adik yang di rumah dengan tepuk Yesus, Kak? Siap Karatua, siap-siap ya. Sama-sama ya. Tuh. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Kak Rahel, tadi di awal kakak bilang kan hari ini kita memperingati hari Paskah tuh. Emang Paskah itu apa sih, Kak? Paskah itu kakak, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nih rela mati di kayu salib dan lalu bangkit pada hari yang ketiga adik-adik untuk menebus dosa kita Kak. Semua itu karena Tuhan cinta banget sama kita.
Oh, berarti sama seperti lagu yang mau kita nyanyiin ini, Kak. Judul lagunya, Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Adik-adik yang di rumah sama-sama yuk kita nyanyikan lagu ini sambil bangkit berdiri ya. Ikutin gerakan Kakak Rotua dan Kakak Rahel semua. Siap ya? Musik Abang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kakak Rotua, aku sedih deh. Pasca tahun ini, kita nggak bisa cari telur bareng-bareng sama adik-adik di rumah. Kak Rahel dan juga adik-adik yang di rumah nggak boleh sedih ya, meskipun tahun ini kita nggak ngerayain Paskah bareng-bareng lagi di gereja, tapi kan kita masih bisa menghias telur. Adik-adik yang di rumah juga menghias telur. Nanti kita lihat tayangannya ya Kak setelah acara ibadah ini. Kak Rahel udah menghias telur atau belum? Belum sih Kak, tapi nanti aku bakal hias telur setelah ibadah ini. Iya, kakak menghias telur ya, biar kita ngerayain bareng-bareng. Siap Kakak Rotua, adik-adik juga ya. Nah adik-adik supaya kita nggak sedih lagi nih, kita mau angkat satu pujian lagi supaya sambil bersuka cita, adik-adik harus bangkit berdiri. Ya, kakak panggil ya, Laskar Kristus. Yeay! Musik! Oh,
Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu hukum Taurat yang ketiga. Demikian hukum Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke pengampunan dosa, kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku, tapi sambil bangkit berdiri ya. Yuk, Kak Rahel dipanggil adik-adiknya. Siap Kak Tua, Laskar Kristus. Yeay! Sama-sama kita nyanyi ya. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Maka tiliklah Tuhanku kami ini jemaat-Mu, perteguh kesetiaan, pendengarannya umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel pada minggu ini tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat 8. Abang bacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengakui iman kepercayaan kita, tapi kita mengucapkannya sambil bangkit berdiri ya. Sebelum itu kita mau nyanyi lagu Cuit Cuit Pam Pam Pam. Adik-adik ikutin gerakan Kak Tua dan Kak Rahel ya. Musik abang.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan pengumuman untuk hari ini ya. Pengumuman yang pertama apa Bang Ripai? Jadi pengumuman yang pertama, kita tetap ibadah online di rumah masing-masing ya adik-adik. Tetap semangat. Dan yang kedua, jangan lupa catat bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, serta inti khotbah ya adik-adik. Nah, pengumuman yang terakhir, pengumuman yang ketiga, tetap ikutin protokol kesehatan ya adik-adik. Selalu pakai masker kalau keluar rumah. Juga jangan lupa cuci tangan dan kalau habis memegang sesuatu, kalau bisa pakai hand sanitizer biar tangannya selalu bersih dan terhindar dari virus. Nah, demikian pengumuman untuk hari ini ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita lipat tangan, tutup matanya, dan kita mau angkat pujian Roh Kudus yang manis. Sikap berdoa ya adik-adik semua. Musik abang. Seperti Yesus berfirman.
Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini yaitu Paskah pertama, tertulis dalam Matius pasal 28, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan yang membacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, saat ini kita merayakan salah satu perayaan yang besar dalam gereja HKBP, yaitu adalah perayaan Paskah. Paskah berarti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Jumat disebut sebagai Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang sering kita ucapkan setiap hari minggunya pada pengakuan iman, kita selalu mengucapkan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Paskah pertama atau minggu inilah yang menjadi hari ketiga, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada nas ini disebutkan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain, berarti tidak hanya Maria Magdalena, ada beberapa perempuan yang lain yang bernama Maria yang datang ke kubur Yesus. Ketika mereka sampai di kubur Yesus, ada peristiwa atau kejadian yang terjadi di sana. Yang pertama, terjadi gempa bumi. Ternyata gempa bumi itu terjadi ketika malaikat Allah turun dari sorga dan membuka batu penutup dari kubur Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus dimasukkan ke dalam gua. Dan batu penutup gua itulah yang terguling, yang digulingkan oleh malaikat Yesus. Peristiwa yang kedua adalah malaikat yang menggulingkan batu itu duduk di atas batu yang digulingkannya dan berkata kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, "Jangan takut, bahwa Yesus telah bangkit." Adik-adik sekalian, melalui firman Tuhan ini, yang pertama yang dapat kita lihat adalah ungkapan "janganlah kamu takut." Dan ini juga seruan kepada kita saat ini, janganlah kamu takut. Tentunya seruan "janganlah kamu takut" ini harus benar-benar kita lihat dari Alkitab kita ini. Bukan berarti ke dapur kita disuruh orang tua jangan takut. Bukan itu yang dimaksudkan, tetapi janganlah kamu takut. Pada ayat 5 dikatakan janganlah kamu takut.
Ada banyak ketakutan kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tetapi yang pasti firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kamu takut untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika adik-adik sekalian mencari Tuhan dalam doa, dalam perenungan, dalam setiap perjalanan kehidupan kalian, jangan takut. Di tengah-tengah perjalanan hidup kalian, ketika kalian berusaha untuk menemukan Yesus, artinya jangan takut. Sekalipun kita harus menghadapi beberapa persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita. Jangan takut berdoa, itu salah satu seruan bagi kita. Sebab di dalam doalah kita menemukan Yesus. Nah, untuk itu Amang berharap ke depannya jangan ada lagi anak-anak sekolah minggu HKBP Bojong Menteng ini yang takut untuk berdoa. Yang takut, yang tidak mau ketika disuruh untuk berdoa di kemudian hari. Jangan takut mau meneguhkan iman kita bahwa dalam setiap banyak ketakutan yang kita alami dalam kehidupan ini, jangan pernah bimbang untuk mewujudkannya. Sebab Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sama seperti dalam firman Tuhan saat ini. Ketika Maria Magdalena mendengarkan seruan jangan takut, mereka pergi. Dan ketika mereka berbalik di perjalanan, mereka juga bertemu dengan Yesus. Yang kita yakini adalah ketika kita tidak takut untuk bertemu Yesus, mencari Yesus dalam kehidupan kita, yang pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua adalah, Ia telah bangkit dan segeralah beritahukan kepada orang-orang. Ada banyak orang yang mempertanyakan kebangkitan Yesus, bahkan ada yang sampai menelitinya. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Di tengah perdebatan itu kita mau diyakinkan bahwa Yesus itu telah bangkit. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Morris Morrison, seorang pengacara, dia pada awalnya tidak mengakui, tidak percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Sehingga dia menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk menelitinya. Dan dia sampai kepada kesimpulan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan itu adalah fakta yang tidak perlu diragukan lagi. Adik-adik sekalian, Yesus itu telah bangkit. Sebab itu mari kita beritahukan kepada yang lain. Di kemudian hari mungkin nanti di sekolah-sekolah yang akan kalian jalani mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan atau pergumulan-pergumulan dalam PA-PA yang mempertanyakan apakah Yesus itu bangkit atau tidak. Nah, jawabannya adalah Yesus yang kita percayai itu adalah benar-benar bangkit. Yang ketiga, yang terakhir adalah bangkitlah. Jika kita merayakan Paskah yang artinya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka kepada kita saat ini dikatakan, diserukan bangkitlah. Dari hal manakah kita harus bangkit? Bisa saja kita bangkit dari kemalasan kita. Selama ini kita mungkin malas ibadah, malas belajar, malas membaca, malas berdoa. Firman Tuhan mengingatkan kita, bangkitlah dari kemalasanmu. Jangan lagi bermalas-malasan. Bisa saja bangkit itu adalah bangkit dari kelalaian, ketidakpedulian kita. Mungkin kita lalai sebagai seorang anak. Apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak? Baik itu di dalam rumah tangga, kepada orang tua kita, ataupun di sekolah. Firman Tuhan mengingatkan kita, bangkitlah dari kelalaian kita. Bangkit juga dari ketidakpedulian kita. Ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, maka firman Tuhan mengingatkan kita, bangkitlah, pedulilah kepada orang lain. Yesus bangkit adalah untuk semua orang. Yesus bangkit sebagai tebusan bagi semua orang, agar orang-orang yang percaya kepadanya benar-benar diselamatkan oleh Allah. Jika Yesus mau berkorban untuk semua orang, maka kita juga harus demikian. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami melalui peristiwa kebangkitan-Mu. Engkau telah bangkit dari kematian dan mengalahkan kematian itu, sehingga kami semua orang percaya benar-benar beroleh kasih karunia, diselamatkan oleh darah-Mu yang kudus itu. Kami juga mau merespon itu ya Tuhan, terlebih buat adik-adik kami sekalian. Ketika selama ini mereka hidup dalam kemalasan, mereka hidup dalam ketidakpedulian, kami memohon ya Tuhan, kiranya anak-anak-Mu semuanya mau berjanji agar mereka bangkit dari kemalasan mereka, dari ketidakpedulian mereka, agar mereka bertumbuh
menjadi anak-anak yang peduli terhadap gerejamu, peduli terhadap keluarga, dan peduli juga terhadap masa depannya. Kuatkanlah orang tua mereka untuk mendidik, membimbing mereka, agar mereka tetap bersuka cita dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, Kak Rahel dan juga adik-adik yang di rumah, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan tuh. Aku punya tagline nih Kak. Apa tuh Kak Rotua? Ikutin ya Kak ya nanti ya. Siap-siap. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus tinggal dalam hatiku. Yes, yes, yes. Kak Rahel udah bisa belum? Kita coba yuk Kak. Sama-sama yuk. Oke. Adik-adik yang di rumah ikutin juga ya, semangat suaranya ya. 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus Yes, yes, yes. Nah Kak Rotua, biar lebih semangat lagi, kita mau angkat pujian ya adik-adik. Tapi sambil mengumpulkan persembahan ya. Siapin persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil angkat pujian. Sebab Dia hidup. Adik-adik sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya
dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Nah adik-adik, ibadah Paskah hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan sama-sama selamat Paskah ke Ama. 1, 2, 3. Selamat Paskah Ama. Selamat Paskah juga bagi adik-adik sekalian.